Kalau orang berbuat jahat, apakah bisa kita membalasnya atau tidak, ya kan gitu. Bukan membalas, Kak. Tolong jangan merubah bahasa, Kak. Bilang Di dalam ayat itu bukan membalas tertulisnya, Kak. Maaf ya. Di ayat itu tertulisnya jangan kamu melawan. Kakak silakan cek di KBBI, kata melawan dengan membalas itu diksi yang berbeda, Kak. Melawan itu melakukan perlawanan, menghindari kejahatan. Yang dibicarakan Matius 5 nomor 22 39. Ntar Mas Aldo. Nih 39 Mas Aldo. Matius 5:39. Nah, di situ kata asli yang digunakan adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Akan tunjukkan. Ini dari Ibu Rita Wahyu, Inkuisisi Roma Katolik, dan tidak mungkin ini disebut kejahatan oknum karena kejahatan ini terjadi 500 tahun. Pertama. Yang kedua, ini dilegitimasi oleh gereja. Bahkan yang memberikan instruksi adalah Paus yang adalah salah satu orang tertinggi di gereja tersebut. 500 tahun kejahatan ini terjadi, kemudian dilegitimasi oleh gereja. Apakah mungkin ini dikatakan kejahatan oknum? Kok banyak banget? Ya, itu satu. Yang dalil pendukungnya adalah Lukas 14:23. Ini menurut siapa? Nih Bu Rita Wahyu yang bilang. Dalilnya adalah Lukas 14:23, sebagian ayat pendukung menggunakan kekuatan terhadap bidat. Dan selanjutnya adalah dalilnya bukan cuma Lukas 14:23, tapi juga Imamat 24:16. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah dihukum mati. Kemudian pembunuhan terhadap orang yang menyembah kepada agama lain, Ulangan 13 ayat 9. Bunuhlah. Kemudian Galatia 1:8 mengutuk orang yang berbeda keyakinan secara denominasi. Kemudian pembunuhan terhadap orang yang dianggap menyesatkan dengan cara ditenggelamkan dilakukan oleh korbannya Michael Servetus, dan banyak anak baptis lainnya yang ditenggelamkan oleh petinggi gereja Protestan yaitu Zwingli, John Calvin, dan juga Martin Luther. Apakah ini bisa dikatakan oknum? Masalahnya adalah tokoh-tokoh yang membenarkan ini adalah tokoh-tokoh petinggi gereja Katolik dan juga Protestan.
Apa alasan ini dikatakan kejahatan oknum? Itu kejahatan pertama, yaitu inkuisisi. Kejahatan yang kedua adalah ini, ya. Adanya kuburan kematian massal anak-anak kecil di Irlandia dengan korbannya sekitar 796 bayi-bayi. Dan ini dilakukan oleh gereja, ya, gereja di mana dalil pendukungnya itu salah satunya adalah ini. 2 Samuel pasal 12 nomor 5, di mana Tuhan membunuh anak hasil perzinahan Daud. Artinya ada legitimasi pembunuhan terhadap anak haram. Itu kejahatan kedua. Kejahatan ketiga adalah perburuan penyihir. Ya, perburuan penyihir ini nggak bisa dikatakan sebagai oknum. Ya, sorry, bukan ini perburuan penyihir nih. Ya, eksekusi para perempuan yang dituduh penyihir itu dilakukan selama 400 tahun kurang lebih. Dan ini dilegitimasi oleh gereja, Pak. Ya, apakah bisa dikatakan ini sebagai oknum? Tentu sangat naif sekali kalau ini dikatakan oknum. Selanjutnya adalah perbudakan gereja Anglikan. Gereja Anglikan ini mendapatkan kontribusi dari hasil penjualan manusia. Apakah gereja dikatakan sebagai oknum? Silakan saja kalau mau mengatakan begitu. Dan dalil perbudakan abadi ini mengutip kitab Imamat pasal 25 ayat 46. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan saya, kalau perilaku masif, terstruktur, sistematik dilegitimasi oleh gereja ini dianggap oknum, yang komunal itu seperti apa sih? Nah, itu Pak Voice of Truth, ya. Mungkin silakan ditanggapi. Kalau mau mengadakan perbandingan, aku tunggu datanya. Kalau data tentang yang Bunda minta itu nggak bisa saya siapkan ya, tapi data yang dari Kristen memang benar, saya akui itu, dan saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Ya, karena fakta sejarah Kristen juga mencatatkan bahwa apa yang Bunda sebutkan tentang inkuisisi itu kan memang benar adanya, bahkan fakta sejarah sekuler juga mengakui itu. Nah, tapi kalau data yang Ibu minta tentang agama Islam atau dari pihak Ibu, dari agama Ibu, saya tidak bisa tampilkan hari ini karena memang saya tadi kan baru naik ini. Dan di Indonesia juga agak susah kita temukan ya, jujur saja ya. Untuk data itu kita susah untuk menemukan itu. Memang ada sih, saya punya data itu, tapi saya pikir janganlah sekarang ya. Kalau memang nanti boleh besok malam saya bukakan, boleh juga. Tapi sekali lagi, saya tidak membantah karena saya juga dari di sekolah teologi ya, itu data itu kami pelajari juga dan kami akui bahwa inkuisisi pernah terjadi selama 1260 tahun. Nah, itu sejarah membuktikan, bahkan Alkitab juga menjelaskan itu. Tetapi soal ayat-ayat tadi yang Bunda berikan, itu adalah ayat-ayat yang disalahpahami. Contoh, barang siapa tadi yang mengajarkan kesesatan adalah lebih baik baginya sebuah batu kilangan ditaruh di lehernya. Yesus di situ berbicara bukan berbicara untuk menghukum pada saat itu. Itu hanyalah bahasa kiasan. Artinya bagi orang yang menyesatkan ya umatnya memang selayaknya pantas dihukum mati ya. Memang ada, apakah ada ampunan, apakah ada kasih kepada orang seperti itu? Ada. Tetapi kalau memang tidak bertobat, ya pada ujungnya memang mereka harus dihukum. Itu tujuan ayat itu memang ya, artinya mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal begitu. Ya. Ya, sekali lagi saya tidak sedang membantah data yang Ibu buat itu, bukan. Nah, memang itu sekali lagi saya akui benar adanya itu. Dan kami dari pihaknya, saya sebagai jemaat anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, itu data itu ada kok di kami kok. Ya. Tidak bisa saya bantah itu. Jadi kalau ada juga teman-teman Kristen yang ingin membantah itu untuk membela diri, saya tidak setuju. Itu nyata adanya, tetapi sekali lagi karena Alkitab tidak mengajarkan untuk membunuh, ya. Bahkan di Kejadian di Keluaran dikatakan jangan membunuh. Nah, di kitab-kitab lain juga ada dikatakan jangan membunuh, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalaupun ada ayat-ayat seperti tadi dipotong, dicomot satu-satu, itu dilepas dari konteksnya, Bu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan, karena itu sudah bertentangan dengan ayat-ayat lain. Nah, gitu. Kalau di Perjanjian Lama itu Kristen pada zaman itu belum ada, ya, kekristenan belum ada pada zaman itu. Nah, jadi kalau kita mengambil data-datanya Perjanjian Lama,
itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Karena kami Kristen itu ikut perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, itu yang kami ikuti, Bu. Ya, jadi kalaupun ada orang-orang atau oknum atau komunal Kristen yang melakukan pembunuhan atau inkuisisi atau lain sebagainya, sekali lagi itu bukanlah dari cerminan ajaran daripada Alkitab itu sendiri. Soal data mungkin besok-besok saya boleh bawakan datanya tentang yang Ibu minta tadi. Terima kasih. Pertama, setiap orang beragama berhak membela keyakinannya, tetapi yang perlu kita lihat adalah dalilnya dan juga faktual. Dalil itu adalah legitimasi, faktual adalah bukti. Nah, kalau kita lihat, lucunya adalah umat Kristen ini mengklaim agama kasih, tapi majority atau pembunuh terbanyak di dunia berdasarkan agama, menurut salah satu profesor bernama Joan Cole, itu justru agama Kristen yang melakukan. Yang pertama. Yang kedua, anehnya lagi adalah saudara-saudara Kristen saya seperti Pak Voice of Truth ini mengatakan bahwa kami adalah agama yang melarang pembunuhan. Tapi di sisi lain, teman-teman Kristen itu bahkan mendapatkan keselamatan dari pembunuhan Yesus Kristus di tiang salib. Kontras sekali, bukan? Ya, lanjut. Dan menariknya lagi, saudara-saudara Kristen yang mengatakan bahwa kami tidak diajarkan membunuh, saya ingin kalian jujur secara objektif menjawab, apakah membunuh ini dilarang secara mutlak, Pak Voice? Ya, kalau di Alkitab dikatakan begini, saya lupa ayatnya, Bu, dikatakan barang siapa membenci saudaranya, membenci saja berarti sudah sama dengan membunuh. Artinya dia punya dendam di dalam hati saja. Maka itu pertanyaan saya akan lanjut nih. Membunuh. Ketika Bapak melihat satu kasus istri Bapak diperkosa, lalu Bapak bertarung dengan pemerkosa istri Bapak, dan Bapak membunuh orang yang memperkosa dan ingin merusak keluarga Bapak, Bapak masuk neraka atau masuk surga? Coba diulangi pertanyaannya, Bu. Ketika Bapak melindungi keluarga Bapak lalu bertengkar dengan orang yang ingin menjahati keluarga Bapak, ingin memperkosa, ingin merampok keluarga Bapak, lalu Bapak bertarung dengan mereka, maka Bapak membunuh orang tersebut, dalam pertarungan itu mereka mati, Bapak masuk neraka atau masuk surga? Kalau dalam konteks kekristenan itu saya berdosa, ya. Sebenarnya saya masuk neraka, pantas ya? untuk dihukum. Nah, Masuk sebentar. neraka. Saya pantas dihukum, tetapi karena apabila saya bertobat dari dosa itu, ya Tuhan akan mengampuni. Berarti membela keluarga dari penjahat sampai membunuh orang yang jahat itu berdosa dalam agama Kristen, ya? Berdosa, betul berdosa. Nah, berarti Bapak kalau istrinya diperkosa, Bapak harus apa? Ya membela diri dong. Membela diri dengan cara teologianya kan memang caranya seperti ini, apa? Bu. Kalau secara teologi ya memang itu membunuh, ya membunuh itu berdosa. Tapi Ya, kita dalam sudah hal sepakat itu, konteks Pak. tadi- Kita nggak usah bahas itu lagi. Kami kan udah mendengarkan Bapak tadi bahwa kalau ada laki-laki yang membela kemuliaan keluarganya dan dia membunuh orang yang jahat karena bertarung, laki-laki kesatria itu berdosa dalam agama Bapak. Kalau di Islam itu kesatria, Pak, mati syahid, atau dia bahkan berpahala karena membela kemuliaan keluarganya. Tapi kalau di Kristen justru orang yang membela keluarganya dengan membunuh penjahat itu bahkan bertentangan dengan undang-undang kita, di mana ada pembunuhan sengaja dan tidak sengaja dan berencana. Tapi di Kristen mutlak semuanya berdosa. Pembunuh yang orang yang membunuh seseorang karena membela keluarga itu sama dengan pembunuh brutal yang membunuh dengan niat. Ngeri kali, bukan, di Kristen ini? Beda di Islam. Islam itu, kisos itu lihat dulu, Pak, kejahatannya. Kalau dia membunuh karena membela diri, maka dia tidak dikatakan sebagai penjahat. Justru dia dikatakan sebagai kesatria. Bahkan kami diwajibkan membela kehormatan keluarga kami, dan bahkan kami boleh melawan orang yang jahat kepada kami. Bahkan memeranginya pun kami boleh. Makanya kami boleh melawan penjajahan. Nah, kalau kita lihat konteks keluarga, Bapak tadi sudah mengakui, Bapak kalau misalkannya berantem untuk membela kemuliaan keluarga Bapak dan Bapak membunuh penjahatnya, Bapak justru yang berdosa. Nah, sekarang kita pertanyaan selanjutnya. Nanti konteks negara, ya. Kita lihat nih kesulitan Bapak sebagai warga negara Indonesia. Terus Bapak, ketika istri Bapak diperkosa, boleh tidak Bapak melawan pemerkosa istri Bapak? Silakan dijawab. Ini yang ditanya secara apa ini? Secara
agama Bapak Alkitab sebagai atau penganut secara Kristen? ajaran Kristen atau secara umum? Sebagai ajaran Kristen, Pak, secara ajaran Kristen. Kalau secara ajaran Kristen itu ya ampunilah orang yang bersalah kepadamu, berdoalah bagi yang mengutuk kamu. Berarti Bapak Gitu. ketika istrinya Ya, diperkosa, tetapi- Bapak mendoakan dia. Dalam pengertian begini Bu, ya tetap saya bela keluarga saya kan begitu. Artinya jangan dipakai juga Membela ayat itu itu caranya untuk membiarkan enggak, kejahatan. Membela keluarga dari pemerkosa dan perampok itu caranya gimana sih Pak? Selain melawan Pak? Ya memang harus dilawan. Makanya saya katakan tadi tunggu Boleh dulu ya, dilawan? selesai saya Boleh bicara ya. dilawan? Ya boleh dilawan. Sebentar Oke. saya bicara ya. Oke. Lanjut. Ada juga ayat yang begini, ya. Jadi kenapa saya katakan tadi itu berdosa, tetapi ada juga ayat yang mengatakan seperti ini. Barang siapa yang memberikan mutiara kepada bebong dan B2 dan B1 gitu ya. Artinya gini, kalau saya tetap menghargai orang yang jahat, ya. Barang siapa memberikan mutiara kepada bebong, jangan lain kau memberikan mutiaramu diinjak-injak, nanti diinjak-injak lalu kamu diserang. Artinya apa? Kalau dia sudah tahu penjahat, memang saya tidak akan biarkan dia untuk menginjak-injak harga diri keluarga saya, Bu. Saya akan lawan itu. Bapak melawan. Oke. Gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang Melawan. ayat ini nih? Ini ayat ini berkata begini nih. Matius 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Pemerkosaan itu adalah perbuatan jahat. Boleh dilawan berarti? Ya boleh dilawan. Boleh. Matius berapa tadi? Sebentar Bu, Matius berapa tadi itu? Matius 5:39. Matius 39. Saya lihat dulu ya, sabar ya. Oke. Oke. 39. Jadi pertanyaannya tadi gimana? Menurut ayat itu boleh nggak melawan orang yang memperkosa istri Bapak? Jadi konteks ayat ini sebenarnya bukan masalah pemerkosaan, ini tentang hukum Taurat. Itu konteks Di situ kan dikatakan berbuat jahat. Pemerkosaan itu perbuatan jahat bukan? Ya, tetapi dalam konteks ini tidak berbicara tentang pemerkosaan, harus dilihat satu ayat. Jangan lalu harus dilihat Ya, satu ayat kalau saja. gitu Itu secara perbuatan utuh, secara jahat apa? konteks, Bu. Yaudah, konteksnya di sini perbuatan jahat apa yang nggak boleh dilawan? Oke, kita baca dulu dari atas ya, jangan dulu langsung lompat-lompat. Ini Yesus dan hukum Taurat. Nah, ini harus dibaca secara aja. Intinya tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak tentang orang-orang. Halo, saya jelas suara saya ya? Jelas suara saya Bu? Atau gimana? Jelas. Nah, jadi ini berbicara tentang orang-orang yang melakukan hukum Taurat pada zaman itu. Orang-orang Israel yang melakukan hukum Taurat tujuannya untuk sempurna 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya. Itu konteks ayat ini. Jadi bukan untuk pemerkosaan. Jadi ketika orang ketika orang membunuh ya dalam hukum Taurat, ya, pada saat itu kan harus dibalas dengan membunuh juga. Jadi kalau dibunuh keluarga kita, maka kita juga harus membalas keluarganya. Itu sesuai hukum Taurat perjanjian lama. Nah, jadi kalau orang Yahudi menuruti hukum Taurat, dia tujuannya untuk selamat. Tapi ketika kami orang Kristen melakukan hukum Taurat itu bukan untuk selamat, untuk bertujuan untuk kami diselamatkan, tetapi justru kami menuruti 10 hukum itu merupakan bentuk atau buah daripada iman itu sendiri. Jadi bukan konteksnya bukan kepemerkosaan ini. Tapi sekali lagi, bagaimanapun orang berbuat jahat, ya, berbuat jahat yang dimaksud apa? Yang 10 hukum ini. Zina, masuk di situ. Terima kasih. Oke, kalau istri Bapak mau dijinahi orang, Bapak lawan nggak? Ya pastinya dilawan. Kan itu salah satu yang dilarang di dalam ini. Kan itu termasuk konteksnya itu.
Ya, Kok jadi dilawan? Katanya jangan kamu melawan orang yang melawan berbuat itu jahat. bukan harus melawan itu bukan harus dibunuh, Bu. Dihindari juga boleh kan? Saya Udah tahu, tahu Pak. itu orang mau memerkosa istri saya, ya Pak, saya hindari. yang bilang melawan itu harus membunuh tuh siapa sih, Pak? Melawan kebodohan memang kita Iya. harus bodoh untuk melawan. Melawan kejahatan memang kita harus berbuat jahat kan enggak? Melawan itu kan menghindari dan Ya. melakukan perlawanan, Pak. Jangan samakan arti betul. melawan dengan membalas loh, Pak. Yang saya tanya ini melawan, Pak. Contoh, saya mau diperkosa, saya lawan, Pak. Dengan cara apa? Ya saya lawan, Pak. Saya semampu saya dorong, saya tengkis, saya tinju, saya apa, saya tampar kalau perlu. Itu saya lawan. Pertanyaannya, kalau istri Bapak mau dijinahi, Bapak boleh melawan nggak? Ya boleh. Terus tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu dalam konteks keagamaan loh, Bu. Lah, kan Bapak lagi bicara tentang keagamaan. Masa Bapak bicara tentang yang bukan keagamaan? Lah, kalau orang yang membunuh kami itu bukan dalam konteks contoh gini, memaksakan iman saya untuk saya murtad, ya nggak saya lawan. Tapi kalau Contoh, memang istri Bapak misalkannya dipaksa murtad sama orang Yahudi. Bapak lawan nggak orang Yahudinya? ya saya lawan. Loh, Tapi gimana sih nggak harus katanya membunuh, konteksnya? Pak, ini kan di sini kan jangan melawan. Jadi jangan melawan itu maksudnya apa? Apa juga tinggal ngejar-ngejar ya? Dari tadi ngejar-ngejar mulu. Iya, yang saya tanya ini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kan Bapak di sini mempermasalahkan perbuatan jahatnya. Setahu saya, Pak, memperkosa, memaksa orang ikut agamanya, membunuh itu perbuatan jahat, Pak. Kan saya tanya, perbuatan jahat di konteks ini apa yang tidak boleh dilawan? Diiyakan loh Pak, Utri pada tadi mengiyakan loh Pak. Udah maunya Bapak apa ya dikejar gitu. Tapi kok Bapak malah semakin bingung sendiri. Yang saya tanya adalah perbuatan jahat apa yang kalau datang kepada kalian yang tidak boleh dilawan itu loh. Di sini kan tidak dijelaskan perbuatan jahatnya. Setahu aku diperkosa itu perbuatan jahat. Mungkin bagi Rasmi dan Darni itu enak ya. Kalau buat aku itu kejahatan. Terus memaksa orang ikut agamanya itu jahat, membunuh itu jahat, merampok itu jahat. Di sini kan tidak boleh melawan orang jahat tersebut. Makanya aku tanya, kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? Ya sebenarnya semua kejahatan harus dilawan. Lah, Gimana di sih? sini tertulisnya janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, Pak. Nah, Kalau artinya semua dilawan kejahatan bukan harus harus dilawan itu begini tuh loh, Bu. agama Islam, Pak. Oke. Jadi begini, Bu, ya. Kalau versinya Ibu itu saya tahu dilawan Apa? dengan cara apa? Dilawan harus dengan cara fight, secara fisik kan begitu kan. Enggak. Jadi kalau Siapa Alkitab bilang? ini berbicara, Sorry, maaf, Pak. Aku tidak bicara jenis perlawanannya, Pak. Aku bicara kata melawan, Pak. Tetapi Oke. aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan. Jadi apapun cara perlawanannya itu nggak boleh, karena di situ dikatakan janganlah melawan, memelawan dengan. Pak, lagian mana ada sih Pak kalau orang diperkosa dilawannya dengan cipok kudus, yang nggak ada lah Pak. Gimana sih Pak? Bapaknya ada aja sih. Yang namanya melawan ya melawan lah Pak. Ya kali ada orang yang diperkosa terus dilawan dengan cara kulawan balik kau ya. Nggak gitu Pak. Bapak ini gimana? Masa kita mau mendefinisikan cara Ya, melawan? Bu. Lewatin sananya. Makanya tadi saya- lewatin sananya ya. Pak, aku misalkan yang gini nih, yang tidak boleh itu Satu-satu adalah ya. ketika kau melawan dengan cara kau pelorot celananya. Misalkan aku diperkosa sama Pak Angon nih, aku lawan Pak Angon ya. Bagaimana cara melawannya? Ku buka celananya Pak Angon. Nah itu tidak boleh menurut Yesus. Nah, misalkan kalau gitu kan enak. Apa iya melawan begitu dengan cara buka? Kalau diperkosa kau buka celana orang lain, kalau kau dibunuh kau pegang, kan nggak gitu Pak. Yang dalam- Oke, makanya Bu, saya dengarkan saya bicara ya, jangan dipotong ya. Makanya tadi saya kan berbicara bahwa ini tentang hukum Taurat. Maka sebelum ke ayat itu ada ayat 38 Bu ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maksudnya di situ apa? Ketika orang membun-bun, ketika si A membun-bun anaknya si B, itu si B tidak boleh membalas dengan membun-bun anaknya si A. Gitu loh tujuan maksudnya. Artinya melawan dengan cara apa? Ya makanya saya tanya tadi melawan dengan cara apa dulu, dilihat dulu konteksnya. Kan gitu. Nah, yang Tuhan kami maksudkan di sini, kami tidak boleh kalau orang misalnya motong tangan si A, si B memotong tangan si B nggak boleh motong tangan si B. Ya memang harus dilawan berdasarkan hukum.
Nah, dia harus mempertanggungjawabkannya dengan hukum yang berlaku, kan begitu. Jadi, makanya tadi saya tanya, dengan cara apa dulu? Nah, gitu loh. Pak, supaya kita tidak bingung diskusinya, aku minta bantuan ChatGPT aja ya Pak ya. Nih Pak, Bapak dengar baik-baik nih. ChatGPT itu siapapun bisa bikin loh. Iya, mari, makanya aku minta tolong, aku kelelahan menghadapi Bapak nih. Apakah melawan dan membalas artinya sama? Nih, jawaban ChatGPT gini nih Pak nih, ChatGPT ini. Tidak. Melawan dan membalas itu tidak sama, meskipun sering disamakan dalam bahasa sehari-hari. Melawan artinya bertahan, menolak, atau tidak mau tunduk terhadap penindasan. Contoh, melawan penjajah, melawan kezoliman, melawan fitnah, melawan pemaksaan. Tujuan melawan menghentikan kejahatan tersebut, Pak. Ini definisi melawan, Pak. Ya. Melawan, Pak. Melawan. Betul. Membalas artinya mengembalikan perbuatan orang dengan perbuatan serupa. Dipukul, balas pukul. Dihina, balas hina. Pak, ini membalas. Di kitab Bapak ini bukan membalas, Pak. Di sini, Pak, yang dilarang. Yang dilarang itu melawan, Pak. Jadi yang dilarang itu menghentikan kejahatan, Pak. Yang sama dengan artinya dalam bahasa Indonesia adalah melawan. Jadi Bapak jangan bawa-bawa kata membalas. Membalas itu nggak ada kaitannya dengan diskusi kita, karena kita membahas kata melawan, bukan membalas. Kata membalas itu beda dengan kata melawan. Di sini dalam kitab Bapak versi terjemahan itu kata melawan, maaf Pak, melawan. Ya kan membalas dengan melawan kan? Apa masalahnya di situ? Mana ada kata membalas dengan melawan? Di situ nggak ada kata membalas dengan melawan, Pak. Melawan. Duh, kok ditambah-tambahin sama Bapak dalilnya? Oke, coba Ibu baca ayat 39 tadi. Sebentar. Coba baca. Ini Coba Pak, Ibu fokus baca. Pak. Dulu, Pak. Suruh ngopi dulu, Sebentar. Bu. Suruh ngopi dulu lah. Sebentar. Coba dibaca dulu ayat 39 ya. Sebentar ya. Ya, Baca dulu ayat 39. tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nggak ada kata membalas di situ, Pak. Ya. Coba dibaca selanjutnya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Kalau di ayat lain dikatakan, justru kalau Bapak misalkannya istrinya diperkosa, Bapak suruh lagi ganti gaya. intinya setiap kejahatan harus dilawan, Bu. Gimana sih? Ngurungin, Pak. Pak, pernyataan Bapak tadi, intinya semua kejahatan harus dilawan, itu jawaban rasional Bapak sebagai manusia, human being, yang punya empati, bukan sebagai Kristen. Karena kalau sebagai Kristen ini dalilnya nih, tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Makanya aku bilang Kristen itu agama yang bertentangan dengan rasional manusia dan human being. Karena Bapak sendiri konteksnya, loh, makanya dilihat dari konteks. ya udah, dong. konteksnya apa? Di sini yang dilawan itu apa, Pak? Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan, Pak? Repot ya, Pak ya. Berusaha untuk ada Makanya menjadi tadi, sejalan yang gimana ya? Susah ya mengatakan. Tadi Iya, sudah saya susah. baca Gimana ayat nggak 38 susah orang itu. bahasanya gitu? Enggak, Nggak bisa tunggu dilawan. sebentar. Jangan dirubah lah, Pak. Satu-satu dulu. Ini si Pak Argon ini kok ngomong gitu loh. Iya. Yang mana yang saya jawab gitu. Pak Angon ini cuma excited dengan Bapak. Ya, Mama. Jadi lihat dulu konteksnya. Coba dilihat konteksnya. Lihat 38 itu penekanannya, Bu. Makanya saya katakan tadi konteksnya kemana. Oke, Kamu kita telah baca mendengar 38 firman. ya. Nih, kita Ya. baca 38 ya. Nih. Pak, saya sebenarnya tanpa Bapak ajak konteks, saya hafal loh ayat ini, Pak. 7 tahun loh saya bawa ayat ini. Kamu telah mendengar firman Tuhan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini hukum Taurat. Ini aturan Tuhan Keluaran 21 Bani 24. Israel, mengajarkan Bani Israel kalau misalkannya matamu rusak, kamu ganti mata, gigi ganti gigi. Di sini diperintahkan untuk balas setimpal. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat ekstrim berbeda. Justru sebaliknya, Yesus bertentangan dengan Bapa. Bapa suruh mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus mengajarkan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pertanyaan saya, Bapak kalau ada orang jahat ke keluarga Bapak lawan nggak? Jadi lawan. Yesus bilang gini, Pak, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Makanya saya bilang, Bu, jangan dipotong ayatnya. Yesus dan hukum Taurat. Lihat dulu judulnya ya. Iya, di dalam hukum Taurat itu kan mata ganti mata, direvisi sama Yesus. Kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau orang jahatin Bapak, Bapak lawan nggak? Bapak bilang lawan. Lah Yesus bilang apa? Kata Yesus apa, Pak?
Kalau ada orang jahat kepada Bapak, kata Yesus apa? Bukan ke situ sebenarnya larinya. Loh, Pak, Bentar ya. kita ini lagi bertanya tentang perkataan Yesus. Yesus bilang, kalau dulu hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi, direvisi sama Yesus. Yesus mengajarkan orang Kristen untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Aku tanya, kalau keluarga Bapak dijahatin, Bapak lawan nggak? Bapak bilang lawan. Lah, kata Yesus apa, Pak? Sebentar. Oke, di mute dulu, kita ke Givension. Givension, Ya, selamat silakan Givension. Malam Givension. Terima kasih. Sebenarnya itu ayat itu sangat berat. Berat. Dan Memang betul ya, nggak boleh melawan orang yang jahat kepada keluarga kamu. berupa konteksnya itu berupa apa? Seseorang berbuat jahat kepada kita, berarti kita harus lawan. Tak mungkin kita hanya di... Kata Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Iya, itu benar kata Yesus. Nah, kamu ngikutin Yesus atau enggak? Ya ikut. Kalau kamu keluarganya dijahatin, kamu lawan enggak? Sesuai dengan konteks, kejahatan seperti apa? Ada kan kejahatan? Enggak ada di situ disebutkan kejahatannya. Yang penting di situ dikatakan berbuat jahat. Yang namanya berbuat jahat, masa kita nggak tahu? Memperkosa ya jahat lah, membunuh ya jahat lah. Kalau anak perempuanmu mau diperkosa, kamu lawan nggak? Jelas lawan. Kata Yesus apa? Bukan seperti itu. Gini, Oke, gini. perbuatan jahat apa yang tidak boleh dilawan menurut Yesus dalam konteks ini? Silakan dijelaskan. Aku tungguin nih. Terima kasih. Nah, Sebenarnya agama yang dibilang yang tak boleh dilawan atau yang bisa dilawan itu nggak ada. Semua kejahatan pasti berlawanan dengan agama. Ya udah, kalau gitu ketika diperkosa istrimu, kamu lawan nggak? Oke. Jelas lawan. Kata Yesus apa? Sebenarnya begini gak? Konteksnya itu memang perkataannya kayak gitu. Iya, konteksnya apa? Jelasin. Aku nggak ngerti. Kamu bicara Tapi kontak. Aku nggak ngerti apa konteksnya apa. Konteksnya apa? Tapi itu pernyataan itu nggak bisa semua orang menerima, bisa yang seperti yang dibilang. Kalau kamu ditampar, kasih pipi kanan, itu kan? Oh iya, betul begitu. Kamu lakukan itu. Saya kan nggak boleh ketawa, Siti boleh ketawa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kita diskusi ya. Kita menghargai teman-teman Kristen di sini. Nanti dikira kita ngenyek. Biarkan mereka menjelaskan. Givension, pertanyaan saya adalah, jelaskan konteksnya. Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? Silakan dijelaskan. Aduh, kemana saudara kita tadi? Halo, greeting. Halo, Ya, silakan greeting. Mau menjawab? apa yang mau dipermasalahkan? Matius 5:39. Yesus berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau istrimu diperkosa, kamu boleh lawan nggak? Betul, jangan melawan, jangan balas dengan kejahatan. Betul, berartinya kamu menyamakan dengan agamamu yang seperti itu. Yang Setahu kejahatan. saya, Yesus tidak berkata jangan membalas. Yesus berkata jangan melawan. Nggak tahu ya, udah berubah ya? Jangan membalas dan jangan melawan sama aja, karena Oh ya, sekarang sama aja. Oke, sama aja ya. Oke. Dengar dulu. Dengar Tunggu dulu, sebentar dulu. Olomu Sama kata, menurut kamu. bentar dulu makanya. Olomu kan bilang
kata kami. Kan nggak ada urusannya dengan itu. Kebutuhan. Kamu ini apa sih? Iya. Aku nggak suka diskusi sama orang yang lari-lari dari topik ya. Kalau nggak bisa Yang jawab lain dulu ya, Bunda. siap. Nanti akan saya jelaskan Siap. dari konteks Boleh. yang mendetail yang lain Boleh, dulu. Pak. Silakan. Boleh Pak Voice. Aku suka dengan Pak Voice ini. Aku menghargai dia. Aku di sini teman-teman Islam dan Kristen menghargai Pak Voice. Jadi kita tidak boleh ada suara ketawa supaya kita tidak menunjukkan bahwa kita ngenyek atau menghina Pak Voice. Beliau adalah manusia yang menghargai kita juga harus menghargai dia. Sebagai saudara se-NKRI Islam, aku respect dengan Pak Voice. Tapi kan minta maaf saya kepada Pak Voice. Ya. Lanjut aja nggak apa-apa Pak Ngon, beliau orangnya ini kok. Beliau dengar kok. Pak Voice, saya minta maaf Pak Voice. Sai- Saya minta maaf. Lanjut. Ya, Makasih beliau atas orang yang kebesaran. sangat, aku respect sama beliau. Teman-teman perhatikan ya, dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama finnar. Kalau dalam pandangan Islam, Pak Voice termasuk orang yang belum paham dan kemudian masuk kategori kafir atau munafik atau apapun itu, tapi beliau berhak atas rahmat Allah. Jadi aku sangat berusaha untuk kita menghargai beliau di sini. Syaitan, Iya, silakan setan. oh jangan, saya adalah orang Batak. Jadi nama Saitan itu bukan setan. Oh, Iya. maaf Pak Syaitan. Jadi kalau saya jelaskan, itu nama Saitan adalah sebuah besi di palano kuda, artinya yang membawa beban. Itu bahasa Bataknya. Jadi Maaf begini, ya Pak. saya Iya. kurang paham masalah agama, ya. Tapi saya dengar di sini topik kalau kita tidak bisa saling membalas. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang sempurna di dunia ini, ya, nggak ada. Tapi marilah kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing supaya kita Siap. sabar menghadapi sesuatu. Siap Pak. Seandainya, maka kita berdua jauhkanlah segala mara bahaya Siap Pak. agama apapun. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi namanya pun dunia, menurut saya enggak ada orang yang sempurna di dunia ini, di zaman kita ini. Betul. Jadi marilah kita bertobat, mari kita saling menghargai, karena menurut pemahaman saya tidak ada agama mengajarkan kejahatan. Jadi kalau ayat itu nanti kita baca semua, ya mau kita kena sarap. Oh, kalau baca kitab nih, berarti kalau kita baca ayat ini kena sarap gitu. Oh, Iya. mamam. Karena nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Oh, Nah, jadi susah. ajaran kita Bapak nggak bisa dikerjain sama semua manusia gitu. Iya. Namanya kan nggak sempurna orang. Jadi bagaimana kita? Jadi seandainya kita bisa mengikuti sifat Yesus, ya kita sudah bisa membuat mujizat. Iya. Jadi karena kita manusia biasa, cuman pengharapan lah yang kita harapkan, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi mari kita menghindar daripada kejahatan. Pak, aku boleh tanya nggak sama Pak Syaitan satu ayat di Bible? Ini Pak. Cuma satu aja. Iya. Dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat ke-48 kata Yesus begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu Bapak harus sempurna seperti Yesus ya? Nah, udah bisa saya jawab. Boleh. Jadi manusia memiliki nafsu. Nafsu pingin memiliki harta orang lain. Aduh, aku enggak Pak. Aku enggak kayak itu. Jadi nafsu itu tidak bisa dihindari. Ya. Jadi artinya di situ, kalau saya mohon maaf, saya nggak suka malah berdebat-debat masalah agama. Oke. Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Kan Bapak bilang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Yesus mengajak umatnya untuk sempurna seperti Tuhan. Maka muncul pertanyaannya gini.
Kalau Yesus tahu bahwa manusia tidak akan pernah sempurna seperti Tuhan, kenapa dia suruh manusia harus sempurna seperti Tuhan? Ini sama seperti seorang ibu yang tahu anaknya tidak bisa mengangkat gas 20 kilo, tapi dia suruh anaknya angkat gas 20 kilo. Ini kan zolim namanya. Sudah bisa saya jawab. Boleh. Adapun agama di dunia ini, maunya rumah itu tidak memiliki gembok. Ya, kalau bisa kita patuhi ajaran agama apapun, berarti kejahatan itu tidak ada di dunia ini. Ya itu. Jadi Baik Pak, sehat-sehat terus. Makasih banyak udah berkunjung ke room kami. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Salam toleransi. ya, siap. Makasih Pak. Dadah Pak Saitan. Ya, oke ya. Dadah. Teman-teman maaf ya, aku nggak mau membuat bapaknya kaget nanti dengan diskusi lintas agama, karena kalau aku nilai dari pernyataan bapaknya, beliau bukan orang yang terbiasa berdiskusi. Khawatirnya nanti beliau emosi, nanti takut beliau nanti naik asam lambung, jadi aku yang berdosa nanti ya, nggak boleh, nggak mau. Di sini tidak antum pelakukan, nanti di tempat lain sama blender nanti dihajar. Nggak apa-apa, itu bukan urusan aku. Yang penting aku nggak boleh zolim. Sama kansa nanti dihajar di sono, gimana dong? Nggak, aku nggak mau. Aku ada dalilnya di Al-Quran. Rasulullah SAW itu ketika berdakwah itu beliau mempelajari psikologis dan orangnya, dan ada treatment tertentu untuk menghadapi beberapa orang. Ya, kita harus melihat orang itu. Kalau orangnya memang jahat, ya tahu sendiri kan, tanduk aku keluar. Tapi kalau orangnya memang sudah mengakui bahwa dia bukan pendebat segala macam, oke, kita hargai. Kalau dia nanti yang ingin berbicara, kita kasih tempat. Tapi yang aku lihat tadi, beliau itu bukan orang yang menguasai isi kitabnya. Itu sama kayak kita ngolok-ngolok nanti. Dan aku nggak mau dia orang yang sudah tua, kemudian kita berondong dengan banyak pertanyaan dan dia tidak pernah belajar, nanti malah kita seolah ingin sengaja mempermalukan dia di ruang publik. Kalau bapaknya nanti nonton, biar aja dia yang menjawab sendiri, nanti dia naik ke atas. Ya, seperti itu. Aku nggak mau, Saya kasihan. jelaskan Bunda. Boleh, tapi kita sapa dulu. Sintalaya. Ya, wassalamualaikum. Agamanya apa, Kak? Oh, aku Kristen, Bu. Oke, alaikum. Oke, Kak Sintalaya nanti boleh berkontribusi dalam diskusi ini, tapi kita serahkan ke Pak Voice of Truth dulu untuk menjelaskan. Silakan Pak Voice of Truth. Terima kasih. Jadi Matius 5 ayat 17 hingga 48 ini saya buka dari konteksnya ya, langsung saya konteksnya, dan agak lama. Kalau ibunya mau mendengarkan, akan saya Boleh. Kita inti-intinya. kasih kesempatan untuk menjelaskan. Ya, jadi di sini bagaimana Yesus memandang keberadaan Taurat ya, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita harus melakukan eksposisi teks dan konteks dari Matius 5 17 sampai 48. Jadi Yesus membuka dengan kalimat, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi." Itu di ayat 17. Kata yang diterjemahkan dengan meniadakan dalam kitab naskah Yunani adalah katalou. Dalam Perjanjian Baru, katalou ya artinya meruntuhkan, membinasakan, membatalkan, menyiapkan, dan mencari penggenapan. Nah, selanjutnya kata yang digunakan untuk menggenapi dalam teks Yunani adalah plero. Kitab Perjanjian Baru menulis sebanyak 86 kali dalam arti memenuhi, menggenapi, atau habis atau lewat, dengan menyatakan dengan penuh. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi ini konteksnya. Ini konteksnya. Jadi dalam hal memberitakan kemana-mana, menyelesaikan, melakukan sebagaimana komentar sebelumnya, yaitu yang di atas saya sebutkan tadi, ya, membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Jadi tujuan Yesus itu bukan membatalkan di situ. Makanya dia berbicara tentang perjanjian lama tadi, mata ganti mata, hidung ganti hidung, ya. Nah, lalu selanjutnya beliau menjelaskan kata membatalkan dan mengenapi merupakan istilah teknis yang digunakan dalam diskusi rabbinik. Jadi ketika seorang bijak merasa bahwa temannya menafsirkan secara keliru bagian dari kitab suci, dia akan mengatakan Anda telah membatalkan Taurat. Ya, singkatnya, dalam banyak kasus, termasuk kasus-kasus yang seperti ini, temannya menunjukkan ketidaksepahaman. Temannya siapa? Orang-orang yang Yahudi yang berdebat ya dengan Yesus itu sendiri. Bagi orang bijak yang dimaksud dengan melenyapkan Torah, maka kebalikannya, menggenapi Torah atau menafsirkan kitab suci dengan tepat. Jadi ayat ini, Bu, diperuntukkan kepada orang-orang yang pada saat ini, kalau untuk zaman ini ya, orang-orang yang mengatakan
maaf ini, bagi orang Protestan yang ada di sini mungkin tidak sepaham dengan saya. Orang-orang Kristen yang mengatakan ibadah hari Minggu, itu salah satu. Padahal Alkitab mengatakan ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Ya, jadi janganlah engkau menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Ini konteksnya ke sini. Nanti selanjutnya kita melihat ke bawah. Pernyataan yang di atas diperkuat dengan frasa kamu telah melanggar dan tetapi aku berkata kepadamu, ya, itu ada kata Yesus di situ. Tanggapan Yesus terhadap tafsiran para rabi sebelumnya terhadap Torah ditegaskan kembali secara tepat, ya. Dengan penekanannya apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Taurat mengatakan janganlah membunuh karena barang siapa yang membunuh atau akan mendapatkan hukuman. Namun Yesus sendiri menegaskan secara tepat makna Taurat bahwa harus dihukum. Ya dihukum juga orang yang membunuh. Artinya Yesus pun tetap menghukum orang yang membunuh itu tadi. Ya, bukan hanya diampuni begitu saja, dilepaskan begitu saja. Jadi dalam konteks pertanyaan ibu tadi, apakah kita mengampuni? Tetap yang mengampuni. Tetapi dalam hal proses hukum, ya memang dia selayaknya mendapat apa yang dia lakukan. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu loh. Seorang yang membunuh, seorang yang mencuri, seorang yang memfitnah teman-temannya atau saudara-saudaranya, ya dia sudah mendapat bagian daripada itu, di mana nanti ada tempatnya pada saat penghakiman. Begitu. Jadi kenapa Tuhan melarang kami untuk membalaskan itu? Misalnya dipotong tangan, jangan kita potong tangan. Kalau kita dicuri, jangan kita curi balik. Begitu maksud konteksnya di sini. Ya, Torah mengatakan jangan berzina. Yesus memberikan pemahaman yang tepat mengenai zina, bahwa seseorang yang berzina bukan semata-mata memiliki hubungan dengan wanita lain selain istrinya, namun memandang wanita saja yang bukan istrinya itu sudah menginginkan berzina. Jadi kalau disingkat ibu, konteksnya ini sedang menekankan kepada orang Kristen itu sendiri, bukan kepada orang luar sebenarnya. Jadi khotbah ini kepada orang Kristen supaya jangan melakukan atau membunuh, ya. Kalaupun engkau dikejar-kejar orang, dibunuh orang karena imanmu, dalam konteks iman loh ya ini ya, jangan engkau membalas. Tetapi dalam konteks lain, ya seperti yang ibu katakan tadi, apakah kita harus membela diri lalu kita harus melawan itu? Ya memang semua kejahatan harus kita lawan. Jadi dalam seluruh perikop ini dan konteks ini, kita ini berbicara tentang iman, konteks iman, ya, bukan dengan konteks yang lain. Itu mungkin singkatnya yang bisa saya ini karena memang terlalu panjang. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi dalam hal konteks iman ini, bukan konteks yang lain. Terima kasih. Oke, sebelum saya sapa yang lain, saya mau tanya secara objektif kepada Pak Fois. Menurut Bapak, kalau ada orang yang memahami jangan melawan orang yang jahat kepadamu, maksudnya itu semua kejahatan tidak dilawan, itu manusiawi atau tidak? Gimana, coba diulang? Putus-putus suaranya, Bu, ya. Saya tidak kaitkan agama lagi nih, saya jujur saja nih dengan Bapak. Kalau ada orang yang mencoba mengajarkan kepada orang lain untuk tidak melawan orang yang jahat kepada mereka, itu ajaran yang manusiawi atau enggak menurut Bapak? Ajaran yang relevan? Kalau ada nih orang nih, ya, supaya Bapak tidak melawan orang jahat kepada Bapak. Menurut Bapak akan Bapak ikuti atau Bapak tentang orang itu? Ya kalau seperti itu ya saya nggak tentang. Karena kenapa? Karena memang hanya Tuhan lah yang punya hak untuk mencabut nyawa manusia. Saya bicara melawan, bukan membunuh, Pak. Melawan. Nah, kalau melawan ya tetap saya lawan. Ya. Oh, jadi Bapak sebagai manusia normal Bapak lawan? Ya, betul, saya lawan. Karena semua kejahatan memang harus dilawan, Bu. Kenapa kejahatan itu selalu menang? Karena orang-orang baik itu selalu diam. Ya, itu menurut saya. Jadi, ada banyak kejahatan. Kenapa kejahatan itu bisa berkuasa? Karena memang didiamkan oleh orang-orang baik. Begitu loh, Bu. Kalau orang-orang baik itu melawan. Berarti kalau ada orang Kristen yang memahami ayat itu, seperti beberapa Kristen yang pernah diskusi sama saya, itu mereka itu salah dalam memahami Bible berarti kalau mereka ikuti teksnya secara harfiah gitu. Kalau diikuti teksnya secara harfiah ya memang salah, karena pemahaman Alkitab itu bukan harus dipahami secara harfiah, Bu, tapi secara konteks sejarah dan juga konteks iman, begitu, Bu. Oke, secara objektif Bapak sudah akui ya kalau ada orang yang ngajarin supaya nggak ngelawan orang jahat, itu nggak make sense ya. Ya, jadi memang begini, tidak ada yang sempurna dalam hal beragama, ya. Jadi jangan juga karena kita jangan yang lain, jangan bahas yang kesempurnaan atau ketidaksempurnaan seseorang. Saya bahas cuman itu aja. Saya cuman pengen mengunci aja sih, pengen Bapak konsisten aja.
Menurut Bapak, artinya adalah mengajarkan orang lain untuk tidak melawan kejahatan itu tidak make sense dan tidak relevan. Clear itu aja sih. Ya, kalau ajaran manusia ya tidak relevan. Karena bagaimanapun manusia itu berdosa. Kalau kan? Tuhan berarti relevan. Ya, kalau Tuhan yang mengajarkan karena dia yang punya hak untuk mencabut Ya nyawa. kenapa nggak Bapak ikutin? Iya dong. Bapak kan nggak konsisten Bapak jadinya. Bapak sudah bilang Gimana? kalau itu inilah. Bapak sadar nggak sih dengan Bapak ucapin apa? Tadi Bapak sendiri mengatakan saya akan lawan, sementara itu Tuhan Bapak yang ngajarin. Mana nih? Ya, makanya saya katakan tadi tidak semua orang yang bisa mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Yesus itu. Nah, artinya Bapak sudah tahu kan bahwa Yesus memberikan aturan supaya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul. Ya, Nah, sekarang saya tanya, Bapak sendiri, kalau Bapak melawan nggak orang yang jahat kepada Bapak dan keluarga Bapak? dalam hal jahat apa dulu? Konteksnya apa dulu? Di situ kan tidak dijelaskan, Pak, kejahatannya apa. Ya, makanya saya Emang jelaskan di situ tadi, dijelaskan? konteksnya masalah iman. Ya, apa kejahatan yang tidak boleh dilawan menurut Yesus di situ? Ya, jadi dalam konteks itu tidak ada berbicara tentang yang lain ya. Sekali lagi itu berbicara konteks iman dalam hal mempertahankan Iya, iman kejahatan dan melakukan iman apa, perintahnya. Pak? Kejahatan iman apa yang tidak boleh dilawan, Pak? Kalau konteksnya iman, Bapak kan bilang konteksnya iman. Di situ kan kejahatan yang nggak boleh dilawan. Kejahatan apa yang berkaitan dengan iman? Jadi Oke lah, contohnya- udahlah. Bapak sudah mencoba untuk menjelaskan. Saya tidak mau mendesak seolah-olah saya adalah seorang yang zalim ya. Saya menghargai jawaban Bapak sebagai saudari yang berbeda keyakinan dengan Bapak. Biarkan netizen yang menilai di bawah. Saya akan sapa lagi yang baru masuk. Mas Aldo, apa kabar? Shalom. Iya, halo, selamat malam. Ya malam Mas Aldo. Nanti ikut berkontribusi, boleh membahas tema baru, tema lain, boleh ikut nimbrung. Kita ke Kak Sintalaya. Kak Sintalaya sebagai seorang Kristen ini bisa menjelaskan kepada saya, Kak Sintalaya, apa yang Kakak pahami terkait ayat kitab Kakak. Judulnya adalah perikopnya. Ini apa perikopnya? Kita lihat dulu teman-teman perikopnya ya. Kita lihat perikopnya Matius 5 nomor 39 ya. Kalau kita lihat Sebenarnya Bu, ginilah. Aku Sebentar, sebenarnya nggak bisa aku bercerita panjang karena aku masih beranak kecil gitu kan. Oke, boleh. Kakak mau ngapain? Silakan ngomong dulu. Cuman, Biar nanti. cuma aku sampaikan sama ibu cuma pendek aja ya. Karena ibu bilang tadi kalau orang berbuat jahat, apakah bisa kita membalasnya atau tidak ya kan gitu. Bukan membalas, Kak. Tolong jangan merubah bahasa, Kak. Oh, bilang Di dalam ayat itu bukan membalas tertulisnya, Kak. Maaf ya. Di ayat itu tertulisnya jangan kamu melawan. Kakak silakan cek di KBBI, kata melawan dengan membalas itu diksi yang berbeda, Kak. Melawan itu melakukan perlawanan, menghindari Ayatnya mana sih? kejahatan. Yang dibicarakan? Matius 5 nomor 22 39. Ntar Mas Aldo. Nih 39 Mas Aldo. Matius 5 39. Nah, di situ kata asli yang digunakan adalah ya atistemi atau menentang, melawan, tetap berdiri. Ya, Yesua itu menentang. pakai bahasa Aramaik loh, jangan pakai bahasa Ya, Yunani. ya nanti Mas Aldo baru masuk di situ ya. Jadi teman-teman, Kak Sintalaya, boleh nanti ada Mas Aldo di sini yang mungkin mau menjelaskan. Kalau menurut Kak Sintalaya, aku tuh tanya, bagaimana cara kakak memahami ayat ini? Kakak kalau bisa baca dulu ayatnya. Udah pernah baca ayatnya belum, Kak? belum Bu, belum. Nah, jadi jangan jelasin dulu kalau kakak belum baca, biar kakak nggak salah kaprah. Mending kakak baca dulu deh. Ibu Gimana aja cara baca, kakak? biar aku jelaskan, Bu. Oke ya, nih. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Jadi kata yang dipakai itu kata melawan, bukan membalas, Bu. Jangan diganti, Bu. Kalau memang di sini kata membalas, aku udah cek di ChatGPT nih, Bu ya. Ternyata kata melawan dengan membalas itu tidak sama nih. Ya, aku tulis nih. Apakah kata melawan dan membalas ada artinya sama? Tidak sama. Melawan itu artinya adalah
mempertahankan, bertahan, menolak atau tidak mau tunduk terhadap penindasan. Contoh melawan penjajahan, melawan kezaliman, melawan fitnah. Nah, membalas itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan hal yang sama, nah, gitu. Jadi beda. Maka aku bertanya sama kakak, apa yang kakak pahami tentang ayat jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Silakan. Tapi kalau bagian aku Kristen sebenarnya, bukannya saya bela agama Muslim gitu kan. Kalau menurut aku itu melawannya itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Nggak bisa Kakak tidak melawan? Nggak bisa kita melawan, udah. Jadi misalkannya nih aku kasih contoh peristiwa nih atau kasus. Kalau kakak diperkosa, kakak boleh nggak melawan orang yang memperkosa kakak? Nggak bisa. Cuma kita Diam kembalikan aja. Kita kembalikan aja sama Tuhan kita gitu. Oh, jadi kakak diam aja, pasrah gitu? Iya. Atau jangan-jangan menikmati? Nggak bisa aku melawannya, nggak bisa. Jadi kakak diam aja? Membalasnya ada masyarakat gitu. Oh, Sherlock, Ivan punya rencana mau memperkosa Kak Sintailia karena dia nggak ngelawan. Jangan, Ivan, nggak boleh, kita Islam nggak boleh. Ngawur Sherlock. Iya, Sherlock kan Assalamualaikum Gofur warahmatullahi juga wabarakatuh. mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Kalau- bisik-bisik aja. Kalau kakak Sintalaya tidak melawan orang yang memperkosa kakak, kalau anak kakak yang diperkosa kakak lawan nggak? Nggak bisa juga, nggak bisa sebenarnya itu nggak bisa. Karena kenapa gitu? Karena kalau tak lawan dia itu kan berdosa juga. Pak Fauis, Bapak boleh ngobrol sama Kak Sintalaya. Ternyata bukan cuma aku yang memahami begitu, ada orang Kristen yang memahaminya tekstual, Pak. Gimana tadi? Gimana Itu tadi? hukumannya ada nanti. Kalau Pak Fauis, Kak Sintalaya itu memahami seperti aku memahami bahwa tidak boleh melawan orang jahat sama sekali. Ya betul itu. Ya. Tuh, Jadi sekali lagi ya, konteksnya tadi itu di dalam Matius itu hanyalah konteks iman, bukan seluruhnya. Diambil dalam, artinya konteks iman itu dalam mempertahankan iman. Nah, sementara di Nggak, Yakobus Pak 4 Fauis, ayat jangan 7, sama aku, Pak. Bapak coba jelasin Ya, sama Kak ya. Sintalaya, karena dia Betul. memahami kalau dia diperkosa, Pak, dia nggak sampai taraf nggak mau ngelawan loh, Pak. Bahkan anaknya diperkosa aja dia nggak mau ngelawan loh, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bu Sintalaya. Jadi kalau dalam Dimit dulu, Matius tadi, kasihan Pak. Anaknya Kak Sintalaya ini agamanya apa ya? Kalau laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan aku semoga dijaga terus ya, jangan sampai ada yang menjahati karena oh iya. Tapi kalau anak laki-lakinya diperkodok atau dicabuli sama pendeta, misalnya kakak lawan nggak pendetanya? Enggak, kayak mananya pun nggak bisa lu, Bu. Nggak bisa. Kalau kita berbuat baik, nggak bisa sama sekali. Kita kembalikan nanti sama Tuhan Yesus kita gitu. kasihan Emang anak. kayak gitu, Bu, nggak bisa. Contohnya kan gini, ada orang membusuk, ada orang mau menyakiti kita, itu nggak bisa kita balasnya itu. Cuma berdoa aja kita gitu. Iya. Oke, jadi Membelasnya itu konteksnya nanti udah bisa Tuhan saya Yesus. jelasin ya. Boleh Bentar Pak lagi Fauis, ya. boleh Pak. Karena saya Bantu, Pak. akan turun. Ya, sebentar lagi Ya, saya akan siap. turun. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya hanya singkatnya tadi, ayat itu hanya mau mengatakan bahwa kita ini ya jangan sampai kita memulai permasalahan, jangan kita membunuh orang, jangan kita mencuri, berzinah ya. Dalam konteksnya apa yang melawan daripada perintah Tuhan itu sendiri ya. Tetapi kalau Bu, di ayat maaf lain di ya, Bu. Yakobus 6 dikatakan Turun dulu aku, anakku lagi rewel ini. Kak Sinta, nanti kalau Kak Sinta misalkannya punya waktu, simpan nomor handphonenya orang-orang Islam ya. Nanti kalau ada yang jahat sama Kak Sinta, biar kami aja yang lawan ya. Kakak nggak, Ya, Bu. Kami aja. Ya. ya kakak, kami aja yang bantuin nanti buat kakak. Biar nggak ada yang membiarkan kakak tersakiti, biar kami ya. Insya Allah nanti Gofur datang kalau kakak panggil. Ya, Karena dia boleh melawan orang yang jahat. Sip Kak Sinta lah ya. Assalamualaikum. Alaikum. Oke Pak Fauis, ngomong.
Ya sebentar ya Ya, Christian saya ya, ada biar Pak Fois jelasin dulu. sedikit lagi ya. Jadi pengertiannya di sini Yakobus 4 ayat 7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa? Segala kejahatan memang kita harus lawan karena kejahatan berasal daripada si iblis. Itu ya. Jadi kalau dalam tadi konteks tadi itu berbicara sekali lagi berbicara tentang Taurat ya. Sudah saya jelaskan tadi mendetail. Tadi melawan detik itu juga kan gitu. Kalau ditampar pipi kiri langsung dia ikut nampar. Pada saat itu juga akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihentikan. Nah, itu yang harus dicegah. Nah, dengan melawan seperti itu maka tidak akan bisa dihentikan, maka terjadilah bun-bun membun-bun. Nah, maka Yesus mengatakan ketika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kanan. Artinya apa? Berikanlah pengampunan. Ya. Boleh nggak kita mengampuni orang? Boleh, tetapi dalam konteks di zaman sekarang kita sebagai manusia, kalau kami ya diajarkan, kami sebagai manusianya Kristen, orang Kristen, itu kami tidak boleh melawan atau membalas begitu, ya. Tetapi kalau memang karena ini dasarnya karena sekarang kita berhadapan dengan hukum, ya kita boleh mengampuni. Tetapi kalau kita mau menyerahkan ke proses hukum, silakan saja proses hukum yang berlaku, ya. Jadi sekali lagi, apapun kejahatan, apapun tindakan apapun, memang harus dilawan. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan ayat itu, Bu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan karena besok saya ada pelayanan, ya. Saya mungkin sampai di sini. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Karena saya juga udah seharian udah live nih, udah live jadi kelelahan, mungkin nggak konsentrasi menjawab ya, Bu ya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati semuanya. Thank you Pak Fois. Pak Faiz boleh tahu Pak Faiz biasanya live sendiri atau gimana Pak? Kapan-kapan kita boleh dong main ke tempat Pak Faiz gitu. Oh, saya biasanya memang ada live, tapi beberapa hari ini karena kesibukan saya baru pindah. Dulunya saya di Surabaya, karena saya di Sumatera Utara sekarang tugas, jadi saya jarang live. Mungkin saya gantung-gantung di room teman-teman aja, seperti Pegabaran 3 Malaikat dan lain sebagainya. Gitu Pak. Makasih ya. Oke, ya udah ya nggak apa-apa Pak. Makasih Nanti semuanya. kalau live boleh ya kita main-main ke tempat Pak Faiz ya. Gak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Oke Bu ya, terima kasih semuanya ya. Pak. Makasih Os. Malam. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.